Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Iksan. Pada kali ini untuk membahas materi subjunctive skill 4 pada buku Fast Grammar. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu pertemuan kita dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam memahami apa yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Baiklah teman-teman semuanya, jadi untuk materi subjunctive ini ada hal yang perlu kita fahami bersama, yaitu subjunctive ini mirip banget dengan materi conditional sentence ya, dimana materi ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat angan-angan ya. Kemudian juga yang berbeda, tetapi yang berbeda adalah di sini ada saran ya, jadi bisa digunakan untuk saran. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik, langsung saja untuk materi subjunctive kita bahas dulu untuk kasus yang pertama, yaitu untuk angan-angan ya. Nah, ada beberapa hal yang kita gunakan dalam subjunctive untuk angan-angan khususnya. Yang pertama adalah penggunaan wish ya, artinya maunya ya, maunya sih ya. Kemudian ada as if atau as though, artinya seolah-olah. Kemudian ada if only ini andai saja. Kemudian ada would rather, artinya lebih suka. Nah, ini contohnya langsung di sini. Oke, perhatikan. Nah, kita bahas dulu yang kuning nih ya, yang berwarna kuning. Ini untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi ini. Sebenarnya cukup simple, cukup mudah banget ya, meskipun banyak yang ketakutan ya kalau ketemu sama materi ini. Oke, pahami coba ini ya. Teman-teman mungkin ingat lagunya Avril ya, judulnya I Wish You Were Here. Nah, perhatikan ini ya. Nah, terus di sini ya, I wish you were here. Nah, ini dinyanyikan, perhatikan ini ya. Oke, ini dinyanyikan ketika yang bersangkutan ini sedang merasa kesepian, misalnya seperti itu. Jadi, artinya dia itu ingin, aku berharap, dia ngomongnya tuh aku maunya, aku berharap kamu ada di sini. Nah, faktanya yang diharapkan itu tidak ada di situ. Nah, jadi misal kamu berada di di rumah ya, kemudian aku berharap kamu ada di sini, wahai nenekku, wahai kakekku misalkan, sedangkan nenek atau mungkin kakekmu sedang berada jauh di sana ya. Faktanya nggak ada di rumah. Nah, jadi kamu mengatakannya I wish you were here pada saat itu. Nah, faktanya saat itu kakek atau nenek kamu tidak berada di situ. Nah, maka perhatikan kalimatnya, mudah banget konsepnya. Jadi ini ya. Oke, jadi ini I wish you were here. Nih, kita lihat faktanya dulu. Faktanya adalah you aren't here. Kamu tidak berada di sini. Nah, berharapnya, berandai-andainya dalam bentuk past. Faktanya adalah dalam bentuk present. Nah, jadi lampau ini untuk pengandaian, untuk fakta maju ke depan ya, dalam bentuk present. Nah, sekarang kita bandingin lagi. Ini kalau kita bagi nih, misalkan ini sebagai, kita anggap tipe kedua ya, tipe 2. Nah, yang ini tipe 3. Nah, tipe satunya mana? Nanti belakangan. Nah, sekarang kita bahas yang tipe 3 dulu. I wish you had been here. Aku berharap kamu berada di sini. Nah, had been here ini dalam bentuk past perfect ya. Nah, kemudian faktanya dalam bentuk past tense ya, maju ke depan. Oke, ingat ya, dalam arti present the tenses past perfect ya. Kalau maju ke depan maka jadinya past tense. Oke. Nah, terus yang berbeda adalah
untuk angan-angan ini berkebalikan ya. Dalam past tense tadi dia misalkan kalimatnya positif, maka faktanya adalah negatif. Kemudian dalam past perfect tadi dia positif, maka faktanya adalah negatif. Kebalikannya juga sama. Kalau pengandaiannya dalam bentuk negatif, maka faktanya positif. Nah, seperti itu. Ini juga sama ya. Oke, bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih mudahnya perhatikan sini. Nah, jadi untuk tipe kedua, ini bukan pertama tapi kedua, sorry ya. Tipe kedua, ini tipe ketiga. Nah, untuk tipe kedua ya tadi ya, past tense menjadi present, kemudian past perfect menjadi past, maju ya. Ini kalau negatif ini positif, sini misalkan positif sini negatif, dan kebalikannya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi urutannya kalau tenses itu present sekarang, kalau mundur satu langkah adalah past, kalau mundur lagi yaitu past perfect. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Nah, yang tipe 0. Nah, tipe yang ke-0. I wish you would be here. Nah, dalam bentuk past future. Ya, past tapi maju dikit ya, bukan present ya. Past tapi maju dikit sebelum present ya. Past yang berandai-andai, aku berharap kamu di sini. Nah, faktanya adalah you are possibly here. Kamu barangkali bisa jadi ada di sini. Jadi sama-sama positif, bukan negatif. Bukan you aren't possibly here, bukan. Tapi ya present tetapi menggunakan kata possibility ya, kemungkinan. Kamu kemungkinan ada di sini. Oke, begitu ya. Ini saya kira mudah banget ya, ini sama ini. Udah paham, oke? Nah, kemudian kalau as if gimana? Sama aja. Ya, misalkan as if you would be here, berarti misalkan you or he, she is possibly here. Oke, nanti kita akan pahami ketika kita masuk ke soal untuk lebih dalamnya ya. Oke, jadi jelas untuk yang angan-angan. Oke, baik, berikutnya yang kedua adalah tentang saran. Nah, untuk saran di sini ya, ini menggunakan cukup lumayan ya kata-kata yang dipakai seperti kata suggest. Suggest itu apa? Menyarankan, require ya, mensyaratkan atau menyarankan juga bisa. Urge itu apa? Memaksa. Insist juga memaksa. Recommend, memberi rekomendasi. Demand, meminta. Ask, meminta. Prefer, lebih suka. Request ya, ini contohnya juga. Request itu apa? Meminta. Kemudian kalau yang ini itu untuk yang kata sifatnya, yang atas itu untuk yang verb, yang bawah untuk adjective. Nah, untuk adjective. Nah, oke. Nah, untuk adjektifnya important, misalkan it is important. Nah, that apa? Nanti contohnya di bawah ini ya. Important penting, urgent penting, necessary penting, essential juga penting, imperatif itu ya penting ya, a good idea juga ide yang bagus. Ya, imperatif itu penting, harus banget, maksudnya seperti itu. Nah, perhatikan. Nah, polanya adalah seperti ini polanya. Ini ya, dengan light concept, polanya seperti ini. Oke, perhatikan. Jadi ada subjunctive word-nya, ini ya. Nah, dari sini subjunctive word-nya dimasukkan ini. I suggest atau I require, I urge that he eat it. Nah, eat it. Oke. Loh, Kak, ini he harusnya eats dong. Nah, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Disilangkan S-nya. Jadi semua subjek, perhatikan ini. Nah, harus diikuti oleh verb 1. Kemudian misalkan dia mau ngomong, aku menyarankan kalau dia itu akan makan. Oh, nggak boleh pakai will. Kalau will harusnya pakai should. Kalau misalkan ngomongnya, aku menyarankan kalau dia tuh di sini aja, nggak usah pergi-pergi, ya. Nah, di is here, nah nggak boleh, ya. Kan kalau pakai here kan jadinya I suggest that he is here, nggak boleh, harusnya he be here. Nah, seperti itu. Demikian pula yang lainnya.
yang misalkan pakai important, urgent, necessary untuk adjective ya. Misalkan it is important that he eat it ya. It is important that he be here. It is necessary that you are nggak boleh ya. You be here. Oke? Bisa difahami ya. Jadi polanya seperti itu. Ada prefer nih yang menarik nih, ada prefer. Terus bedanya dengan preference gimana? Misalkan, nah ini prefer ini beda sama yang preference. Kayak preference tuh contoh kalimatnya ada ini ya, yang preference misalkan I prefer. Nah, kan prefer itu harus diikuti verb ing ya enggak? I prefer eating tofu. Nah, tuh apa misalkan eating apa bakso misalkan ya, atau sate. Ya. Ini beda banget ya. Bedanya apa? Setelah prefer yang di sini dia diikuti oleh ini ya, oleh verb ing ya, itu untuk preference. Nah, sedangkan untuk yang subjunctive diikuti oleh, perhatikan, diikuti oleh that dan juga ada subject. Nih. Oke, baik, kita akan lanjutkan untuk soalnya ya. Jadi yang pertama ini subjunctive ya. Yang pertama, the political candidate talk as if he bla 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 elected to become the next president. Nah, oke, kita lihat dulu di sini. Untuk mengetahui ini soalnya adalah dalam bentuk subjunctive, kita taunya dari ya, ini ada as if ya, subjunctive connectornya ya. Nah, konektor dalam subjunctive apa itu? As if, seolah-olah. Nah, ini konektornya. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu, maka ini konektornya ya. Nah, kalau kita sudah tahu nih konektornya, nah sekarang kita tentukan mana yang menjadi pengandaian dan mana dia yang fakta. Nah, oke. So, kita lihat kandidat politik tersebut berbicara seolah-olah dia terpilih menjadi presiden yang berikutnya. Jelas banget pengandaiannya itu adalah yang ini ya. Nah, yang ini ya, yang sesudah konektornya. Jadi pengandaian itu diawali dari konektornya ya. Nah, jadi sama juga dengan wish. Nah, oke. Dan lain sebagainya, as of ya, if only, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita tentukan sekarang ini pengandaiannya dalam bentuk apa ini ya. Jawabannya apa? Coba. Sedangkan faktanya adalah ini, talked. Verb berapa ini? Verb 2. Oke. Kalau faktanya dalam verb 2, pengandaiannya berarti mundur ke belakang ya enggak? Nah, ingat, perhatikan saya lagi. Pengandaian, ini pengandaian ya. Pengandaian itu nih. Nah, ini pengandaiannya mundur, tapi kalau fakta maju ke depan. Ini fakta itu maju ya, kalau pengandaian itu mundur. Nah, faktanya maju kan, maju. Oke. Nah, baik, kita kembali ke sini ke soalnya. Berarti jawabannya apa? Faktanya itu verb 2, pengandaiannya mundur. Kita berandai berarti mundur ya. Nah, verb 2 mundurnya berarti verb 3. Nah, itu jawabannya apa? Yang delta. Betul sekali, delta. Ya, dari bin ini verb 3 kan. Nah, ini verb 3. Oke. Ini dalam bentuk past perfect. Mudah ya? Oke, gampang banget. Nomor 121. Sekarang nomor 127, nomor 2. The class teacher insists that the student bla 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 the assignment on time. Oke. Sekarang kita temukan ya, ini materinya apa ini? Oh, ada insist. Ya, ada verb atau word subjunctive wordnya yang dipakai, insist di sini. Nah, ada that diikuti kan? Insist that the students. Jadi guru kelas itu memaksa atau mewajibkan, mengharuskan
bahwa siswa-siswa itu menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, langsung aja sama seperti ini kan. Nah, insist ya ini ya, insist that the student bla 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 bla. Diikuti oleh verb 1, bisa it, should it, atau be here. Nah, be ya. Contohnya seperti itu, maka jawabannya yang alfa. Langsung ketemu jawabannya ya. Nah, nih, oke. 128, I'm sorry I cannot go to the airport to see your mother off. I wish I blah 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 to work overtime tonight. Baik. Oh, ada apa? Ada wish. Langsung ketemu ya. Oh, berarti dia subjunctive. Temukan fakta dan pengandaiannya. Sesudah konektornya ya, sudah conjunction atau konektor diikuti oleh pengandaiannya. Nah, pengandaian dalam bentuk apa? Nah, faktanya ini berarti I'm sorry I cannot go to the airport to see your mother off. Maaf, aku nggak bisa pergi ke airport untuk melihat ibumu. Ya, aku berharap aku nggak bekerja larut nanti malam ya. Nah, jawabannya apa di sini? Oke, kita pilih untuk faktanya dari pengandaian yang dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk apa? Ini fakta maksudnya ya. Untuk faktanya apa? Faktanya adalah ini. Verbnya mana verbnya? I'm sorry, I cannot go. Nah, nggak bisa pergi ke airport. Maaf, aku nggak bisa pergi ke airport ya. Nah, ini ya. Verb berapa ini? Verb 1 dalam bentuk present. Maka pengandaiannya apa kalau present? Ya, pengandaiannya mundur ke belakang. Apa berarti? Pas. Mana yang pas? Oh, yang pas itu adalah yang A. Nah, ketemu jawabannya. Ya, gampang ya, mundur ke belakang pokoknya untuk pengandaian. Bisa? Ya, ini present perfect. Don't have present. Won't have. Ini dari kata won't, dari kata apa? Will not. Nah, tidak lagi mana future ya, present future salah. Oke. Terakhir, Tita, are you going to see the dentist this afternoon? Tita, apakah kamu akan berobat ke dokter gigi sore ini? Oh tuh, aku berharap aku nggak berobat, dia takut sama dokter gigi ya. Nah, we may conclude that, kita bisa nyimpulin bahwa titik ke dokter gigi. Nah, she-nya ini siapa? Tita ya. Ayo apa berarti? I didn't have to go. Berarti dia berharap nggak kesana kan? Nah, tapi faktanya fakta. Ini harapannya ini harapannya dia tidak pergi dalam bentuk past tense ya, verb 2. Nah, ini faktanya harapannya, pengandaiannya. Mundur ya pengandaian. Nah, maka faktanya adalah maju ya. Kalau fakta maju ke depan. Berarti verb 1. Maka jawabannya yang mana? Ini yang verb 1 nih. Oh, ternyata ini verb 1 dan verb 1. Nah, sekarang kita lihat ini. Aku tidak ke dokter gigi. Oh, tidak, negatif. Maka faktanya adalah yang positif. Berarti mana? Ya, pergi ke dokter gigi. Ya, berarti apa? B. Kalau C apa? C is willing. Nah, ini is willing ya. Sedang berkeinginan untuk pergi. Tidak ya, ini present continuous ya. Pakainya present tense ya. Present tense. Maka juga yang bravo. Oke, jelas ya? Ya. Oke, demikian materi subjunctif yang kita pelajari. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke. Tetap semangat ya. Jadi dalam belajar bahasa Inggris itu apalagi grammar ya khususnya, kita nggak harus terlalu paham ya makna dari tiap kalimat. Yang penting kita tahu pokoknya seperti apa, tahu polanya seperti apa ya. Nah, ini semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk membedah buku Fast Grammar ya, cara gampang buat melakukan English Grammar dengan light concept ya. Saya Iksan, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi kita tutup dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.